Halo sahabat geowisata, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Strategi Pengembangan Pantai Drini sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Bentang Lahan Marine di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian, adapun anggota kelompok kami yaitu ada Adista Rahma Azahra, Lydia Hanitasari, Novi Naurilitasari, dan saya sendiri Yulia Steningrum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adista Rahma. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi atau bentang lahan. Pada pantai diri ini termasuk dalam bentuk bentang lahan marine atau laut. Bentuk lahan marine atau laut merupakan bentang lahan yang terdapat di sepanjang pantai dan pesisir. Proses pengembangan daerah pantai itu sendiri dapat dipengaruhi oleh kedalaman laut. Dari semakin dalam kedalaman laut, maka akan semakin mempermudah terjadinya bentang alam di daerah pantai. Pantai tersebut pengertiannya adalah batas pasang surut dari air laut. Pantai Drini merupakan salah satu pantai yang terletak di Desa Bandarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Drini adalah pantai yang memiliki gelombang ombak yang tidak terlalu tinggi dan bisa dinikmati oleh para wisatawan, baik dari yang beranak-anak atau dari kalangan lanjut usia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Pantai Drini. Pantai Drini sejarahnya pada zaman dahulu disebut juga dengan sebutan Pantai Perawan. Hal itu karena masyarakat sekitar mempercayai bahwa kondisi Pantai Drini yang masih bersih, udara yang masih bersih, dan juga aliran air yang tidak panas. Pantai Drini memiliki sebuah tebing besar yang berada di tengah pantai dan membagi pantai ini menjadi dua sisi, yaitu di sisi barat dan sisi timur. Tebing ini juga terlihat seperti pulau kecil yang terapung di tengah pantai, dan di atas tebing ini juga dibangun sebuah mercusuar yang berguna sebagai pengunjung dapat melihat keindahannya di sekitar Pantai Drini. Di pantai ini juga memiliki tebing yang berbentuk bentang alam struktural dan kars. Baik, di sini sudah tertampilkan peta Kabupaten Gunung Kidul dan lokasi Pantai Drini. Yaitu lokasi Pantai Drininya berada di yang telah ditanda panah merah. Bisa dilihat teman-teman di sifat Pantai Drini. Ya, presentasi akan dibawakan oleh Saudara Novi. Silakan, Saudara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pariwisata, atraksi wisata. Yang pertama, wisatawan dapat berenang di pantai sesuai dengan himbauan. Dan yang kedua, wisatawan juga bisa bermain kano. Pengertian dari kano sendiri yaitu perahu kecil yang digerakkan dengan tenaga manusia. Tarif yang ditetapkan dari kano itu sendiri yaitu 50.000 dengan kapasitas 2 orang per kano. Dengan biaya tersebut, wisatawan juga mendapatkan pelampung dan dayung serta tikar dan payung. Yang ketiga, wisatawan bisa menyeberangi Pulau Drini dengan jembatan panjang untuk menikmati pemandangan yang indah. Tarif yang dipasang yaitu 3.000 per orang. Yang keempat, wisatawan juga dapat menikmati senja yang indah di Pantai Drini dan bisa dijadikan sebagai spot foto. Oke, slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas yang bisa dilewati untuk menuju ke Pantai Drini, yaitu dari kota Solo. Rute yang biasanya dipilih wisatawan berasal dari daerah timur kota Jogja melewati Klaten dan Sukoharjo. Jika dari kota Klaten, yaitu Cawas, lalu Semin, Batu Kelir, Tanjung Sari, kemudian ikuti arah menuju ke Pantai Drini. Dan jika dari Sukoharjo, melewati Solo, Tanjung Tawangsari, Semin, Batu Kelir, Karangmojo, Tanjung Sari, dan ikuti arah menuju ke Pantai Drini. Lalu dari pusat kota Yogyakarta, untuk yang berada di kota Jogja Barat, kota Jogja bisa melalui rute seperti melewati kota Jogja, Piungan, Patok, Sambi Pitu,
Landasan Udara TNI Gading, Siono, Bundaran Tugu BPD, Wonosari, Jalan Baron, Tanjung Sari, dan ikuti arah ke Pantai Drini. Lalu untuk amenitas akan disampaikan oleh Saudara Lydia, silakan. Saya akan membacakan amenitas yang berada di Pantai Drini. Yang pertama, rumah makan atau kios makanan. Di Pantai Drini terdapat rumah makan atau kios-kios makanan yang menyediakan berbagai olahan laut dan wisatawan dapat menikmatinya di area pantai. Yang kedua, toilet. Pantai Drini mempunyai fasilitas toilet yang dapat digunakan untuk wisatawan yang sehabis bermain air di pantai atau juga bermain perahu kano. Namun toilet di Pantai Drini masih dipungut biaya lagi, yaitu sebesar Rp5.000. Yang ketiga, musola. Bagi wisatawan yang beragama Islam, tidak perlu khawatir meninggalkan ibadah wajibnya karena Pantai Drini telah terdapat musola yang dapat digunakan untuk menunaikan ibadah sholat. Yang keempat yaitu gazebo. Terdapat banyak gazebo yang berada di sekitar Pantai Drini. Gazebo ini disewakan bagi wisatawan yang ingin memakainya. Tarif menyewa gazebo adalah Rp50.000. Di sini saya akan melanjutkan tentang amenitas. Yang kelima itu terdapat tempat parkir. Tempat parkir yang berada di Pantai Drini area motor sangatlah luas dan cukup memuat beberapa bus yang cukup banyak. Parkiran motor dan mobil juga sangat luas. Kemudian ada tempat sampah. Para pengelola Pantai Drini sangat memperhatikan kebersihan di area pantai. Maka dari itu, pengelola pantai menyediakan tempat sampah agar kebersihan selalu terjaga. Kemudian ada akomodasi atau penginapan. Terdapat fasilitas penginapan yang berada di area Pantai Drini. Harganya pun terjangkau, yaitu mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000. Kemudian ancillary. Ancillary atau fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang disediakan bagi wisatawan oleh pengelola untuk meningkatkan rasa kenyamanan bagi wisatawan. Pantai Drini sendiri terdapat pengelola wisata yang diberikan informasi tentang bagaimana perjalanan aktivitas pariwisata di Pantai Drini. Next. Adapun kelembagaan atau organisasi, yaitu Pok Darwis. Pok Darwis sendiri adalah kelompok sadar wisata. Salah satu organisasi yang berbasis masyarakat yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan implementasi unsur-unsur sabta pesona dalam kegiatan kepariwisataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adista Rahma Azhara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia atau SDM. Di SDM di Pantai Drini merupakan daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat atau biasa yang disebut dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Anggota Pok Darwis tersebut terbagi antara lain yaitu anggota penyewa kano, lapak warung, PKL, fotografer, dan penyewaan payung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman bencana di Pantai Drini dan strategis mitigasinya. Yang pertama, bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alam maupun ulah manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu yang kedua, bencana yang pernah terjadi di Pantai Drini sendiri yaitu adanya tsunami pada tahun 2016 dan tidak memakan korban karena pihak pengelola wisata Pantai Drini selalu memberikan himbauan kepada setiap warga untuk selalu waspada melalui secara lisan ataupun memberikan pengumuman. Lalu slide yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Lydia, silakan. Strategi pengembangan pariwisata di Pantai Drini. Yang pertama, mengoptimalkan promosi Pantai Drini melalui media sosial. 2. Memperbaiki aksesibilitas menuju Pantai Drini. 3. Menambah akomodasi penginapan yang ada di daerah Pantai Drini. 4. Mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi para pengelola daya tarik wisata di Pantai Drini. 5. Lebih meningkatkan atau menambah atraksi yang ada di Pantai Drini. 6. Menambah amenitas yang belum ada seperti klinik kesehatan. 7.
memperluas kerjasama antar pemerintah atau pihak swasta. Dan yang terakhir, mengantisipasi jika terjadi bencana. Baiklah, sahabat geowisata, tadi adalah presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih.